Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik soleh soleha, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar matematika kelas 2 pada tema 7 kebersamaan subtema 1 kebersamaan di rumah dengan materi pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal pecahan sederhana. Sebelum itu, Ustazah mau nanya, anak-anak Ustazah ada yang tahu apa itu pecahan? Ada yang tahu nggak? Oke, Ustazah beritahu ya. Jadi pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan. Pecahan adalah bagian dari kesatuan. Jadi, pecahan ini memiliki bentuk umum, yaitu A per B, di mana A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan syarat, jadi penyebutnya ini memiliki syarat. Penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Oke, jadi B-nya ini tidak boleh bernilai 0. Nah, adapun contoh-contoh dari pecahan yaitu 1/2 atau 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 2/3, 3/7, 1/2/5, dan 4/5. Ini contoh-contoh dari pecahan. Masih banyak lagi contoh dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal pecahan 1/2 atau 1/2. Perhatikan gambar. Gambar pertama yaitu satu donat utuh, kemudian donatnya terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Coba diperhatikan gambarnya. Jadi, satu bagian dari 2 potong donat dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/2 atau setengah, di mana 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Jadi satunya disebut pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah, selain dari gambar donat tadi, pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar di samping. Oke, mari kita perhatikan gambar di samping. Ada 4 gambar, di mana setiap gambarnya terdapat satu bagian yang diarsir. Jadi, pada gambar tersebut masing-masing gambar memiliki satu bagian yang diarsir. Maka gambar tersebut dapat dinyatakan juga dalam bentuk pecahan 1/2 atau 1/2. Sekarang kita belajar mengenal pecahan 1/3 atau 1/3. Oke, pada gambar pertama yaitu puding utuh yang masih utuh ya. Kemudian, puding tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi, satu puding dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Coba diperhatikan gambarnya. Jadi, satu bagian dari 3 potong puding dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/3 atau 1/3, di mana 1 adalah pembilang
dan 3 adalah penyebut. Jadi satunya adalah pembilang dan angka 3 atau bilangan 3 adalah penyebut. Ada pecahan seperdua. Pecahan sepertiga juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar di samping. Coba diperhatikan gambar di samping. Ada 4 gambar, di mana setiap gambarnya terdapat satu bagian yang diarsir. Jadi pada gambar tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/3. Oke, selanjutnya yaitu kita mengenal pecahan 1/4 atau 1/4. Jadi, gambar pertama yaitu kue utuh. Kemudian, gambar dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi, gambar pertama itu kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Coba diperhatikan gambarnya. Jadi, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa satu bagian dari 4 potong kue dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/4 atau dapat juga dibaca 1/4, di mana satunya adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Oke. Nah, anak soleh dan soleha, pecahan 1/4 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar di samping. Coba kita perhatikan gambarnya. Di sini ada 3 gambar yang memiliki satu bagian yang diarsir. Oke, jadi pada tiap gambar terdapat satu bagian atau satu potong bagian yang diarsir. Maka gambar tersebut dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Oke anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah juga mengucapkan terima kasih kepada anak soleh dan soleha karena masih semangat menyimak video pembelajaran kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.